Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan konsep Finance State Automata atau FSA pada mesin pembuatan es krim otomatis. Di sini kami dari kelompok 3 atas nama Wena Kristalina Dila, Marianto Mano, saya sendiri dan juga Yusuf Lubalo. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang konsep studi kasus. Sini ada dua bagian, itu yang pertama mesin membuat es krim otomatis ini bertujuan untuk mempercepat serta memudahkan dalam pembuatan es krim dengan banyaknya pilihan rasa es krim dan topping yang ada. Sebab mesin pembuat es krim otomatis ini harus memiliki hasil pembuat es krim yang sesuai dengan pilihan yang telah user masukkan. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses hasil es krim secara otomatis, maka kita menerapkan konsep Finance State Automata atau FSA dalam suatu mesin pembuatan es krim otomatis. Yang kedua, tujuan dari metode ini yaitu untuk membuat suatu mesin es krim otomatis yang dapat membuat es krim dengan 3 varian rasa, yaitu coklat, vanila, dan juga strawberry, yang dapat memberikan topping yang memiliki 5 varian, yaitu kacang, Oreo, koko, Milo, dan juga Mata. Dalam penelitian juga, peneliti menerapkan konsep Finance State Automata atau FSA ke dalam mesin es krim otomatis ini untuk menghasilkan suatu gambar atau tata bahasa akan menghasilkan 3 varian rasa dan 5 varian topping. Untuk memastikan es krim otomatis ini dapat beroperasi dengan benar, dengan demikian hasil yang akan diberikan mesin sesuai dengan pilihan yang dimasukkan pengguna, sehingga para pengguna dapat memperoleh es krim yang sesuai dengan selera dengan cepat dan juga tepat. Berikut di sini ada memodelkan studi kasus ke dalam simbol. Di sini ada beberapa simbol. A yaitu es krim rasa coklat, B es krim rasa vanili, C es krim rasa strawberry, D topping kacang, E topping Oreo, F topping Coco Crunch, G topping Milo, H topping matcha. I ini untuk memasukkan konfirmasi, J melakukan transaksi atau pembayaran, K membuat es krim sesuai input, 0 kembali ke state awal. Yang berikutnya lagi di sini ada proses diagram state. Kita lihat mulai kita lanjut lagi ke pilih rasa es krim. Yang berikutnya baca simbol, masukkan pilihan rasa es krim. Yang berikutnya lagi kita pilih topping. Kita lanjut lagi, kita baca simbol, masukkan pilihan topping. Kita pilih konfirmasi. Kita baca simbol, masukkan pilihan konfirmasi. Jika di sini kita tidak sempat melakukan konfirmasi, maka dia akan kembali ke mulai. Dan jika kita melakukan konfirmasi, maka dia akan lanjut pada baca simbol, masukkan pilihan konfirmasi, dan juga terakhir terima kasih dan selamat menikmati. Yang berikutnya lagi di sini tentang deskripsi mesin. Deskripsi mesin ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikut untuk deskripsi mesin. Nah, untuk deskripsi mesin ini, yang pertama kita simbol key atau himpunan state itu dilambangkan dengan huruf A besar, C besar, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Kemudian ada himpunan state, inputan transisi. Nah, inputan transisi itu kita lambangkan dengan huruf A kecil, B kecil, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Yang pertama ada dan S atau start state. State awal itu dilambangkan dengan huruf S. Kemudian final state atau state akhir itu kita lambangkan dengan huruf K. Lanjut. Yang berikut ini adalah tabel fungsi transisi. Kita lanjut ke graf mesin FSA-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan graf mesin FSA-nya. Jadi, yang pertama itu kita pada state S atau start session, start awalnya dari S. Kemudian kita di sini jika inputan transisinya adalah A, jika inputan transisinya adalah A, maka dia akan menuju ke state A besar
atau memilih es krim coklat. Kemudian jika inputan transisinya adalah B kecil, maka dia akan menuju ke state B besar dengan deskripsinya yaitu memilih es krim vanila. Kemudian jika inputan transisinya adalah C, maka dia akan menuju ke state C, yaitu memilih es krim rasa stroberi. Kemudian yang berikut setelah memilih es krim, jika dia memilih es krim A atau es krim rasa coklat, maka dia akan jika inputan transisinya D, maka dia akan menuju ke state D, yaitu memilih topping kacang. Jika inputan transisinya E, maka dia akan menuju ke state E, yaitu memilih topping Oreo. Begitu juga dengan F, itu dia akan memilih topping Coco Crunch. G, dia akan memilih topping Milo, dan jika dia memilih A dengan inputan transisinya adalah H, maka dia akan menuju ke pemilihan topping rasa matcha. Kemudian jika dia memilih es krim B atau es krim rasa vanila, dan jika inputan transisinya adalah D, maka dia akan memilih ke es krim vanila rasa kacang. Kemudian jika inputan transisinya E, maka menuju ke Oreo, Coco Crunch, Milo, dan jika inputan transisinya H, maka dia akan menuju ke state H atau memilih topping rasa matcha. Begitu juga dengan himpunan C. Jika himpunan C adalah memilih es krim stroberi, nah kemudian dari sini jika inputan transisinya adalah D, maka dia akan menuju ke pemilihan topping kacang. Inputan transisi E, maka dia akan menuju ke topping Oreo. F, dia akan menuju ke state F atau memilih topping Coco Crunch. Inputan transisi G, dia akan menuju ke state G atau memilih topping rasa Milo, dan juga H memilih topping rasa matcha. Setelah memilih es krim dan memilih topping, pengguna akan menuju ke inputan transisi I. Nah, inputan transisi I ini adalah mengonfirmasi pembayaran, mengonfirmasi es krim yang sudah dipilih. Jadi ketika dia setelah memilih topping yang dia pilih, di sini pengguna akan langsung menuju ke state inputan transisinya I dengan menuju ke state I. Nah, state I itu adalah memasukkan konfirmasi. Jika dia memasukkan konfirmasi, maka dia akan lanjut menuju ke state jika dia sudah memasukkan konfirmasi dan inputan transisinya adalah C kecil, maka dia langsung menuju ke state C. Nah, state C itu adalah membuat es krim sesuai inputan. Kemudian yang berikut, jika dia tidak memasukkan konfirmasi, maka dia akan kembali ke state awal, atau di mana dia harus memilih ulang es krim. Nah, jika dia tidak memasukkan konfirmasi, berarti dia tidak dapat langsung menuju ke pembayaran atau membuat es krim. Nah, yang berikut di sini adalah di sini J ini adalah melakukan pembayaran. Jadi setelah dia melakukan konfirmasi es krimnya, dia akan melakukan inputan transisinya adalah J, dia akan menuju ke state J atau melakukan pembayaran. Kemudian jika dia tidak melakukan konfirmasi, maka dia kembali ke awal. Nah, setelah dia melakukan pembayaran atau pada himpunan state J sini, kemudian di sini dia ada menuju inputan transisi K. Nah, di mana K ini adalah membuat es krim sesuai inputan. Jadi setelah membayar es krim, dia akan langsung menuju ke himpunan K. Nah, himpunan K di sini dia akan menerima es krim atau membuat es krim sesuai inputan.
Yang berikut di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari penerapan finite state automata pada mesin pembuat es krim otomatis, dapat disimpulkan bahwa finite state automata atau FSA dapat menjadi salah satu metode untuk merancang atau membuat mesin pembuat es krim otomatis yang fleksibel dan memiliki akurasi yang tinggi dan dalam mengenal dan menangkap pola dalam pembuatan es krim dengan 3 rasa. 3 rasanya yaitu es krim vanila, es krim coklat, dan es krim strawberry, dan memiliki 5 topping, yaitu topping kacang, Oreo, Coco Crunch, Milo, dan matcha. Nah, di sini kami mempunyai tugas dari ibu, tugas tambahan yaitu membuat es krim, membuat mesin es krim ini, dan kita memilih lebih dari satu topping saja. Jadi kita kembali ke gerak mesin. Nah, ketika kita ingin memilih lebih dari satu topping saja. Jadi ketika kita memilih topping kacang, topping D atau topping kacang, dan jika inputan transisinya adalah E, maka selain kacang kita akan menuju ke inputan state E, yaitu memilih topping Oreo. Kemudian dari D dia akan inputan transisinya F, maka dia akan memilih juga topping Coco Crunch. Dari state D, jika inputan transisinya adalah G, dia akan menuju ke state G, yaitu memilih topping Milo. Kemudian jika dia memilih topping kacang dan inputan transisinya adalah H, maka dia akan memilih juga topping kacang dan topping matcha. Kemudian jika dia memilih pada state E, yaitu topping Oreo, dan inputan transisinya adalah D, maka dia selain Oreo dia memilih topping kacang. Inputan transisinya menuju lagi ke F, maka dia akan memilih topping Coco Crunch lagi. Kemudian inputan transisinya adalah G, dia akan menuju ke inputan state G, yaitu memilih lagi topping Milo. Dan jika inputan transisinya H, maka dia akan memilih topping matcha. Kemudian jika himpunan state-nya adalah F dan inputan transisinya adalah D, maka dia juga akan memilih topping kacang. F dia memilih Coco Crunch, kemudian inputan transisinya E, maka dia akan memilih topping Oreo. Begitu juga F transisinya adalah G, maka dia juga akan memilih topping Milo, dan F transisinya adalah H, maka dia akan memilih juga, dan dia akan memilih juga topping matcha. Kemudian dari G yaitu memilih topping Milo, dan kemudian inputan transisinya adalah D, maka dia akan menuju ke inputan state D, yaitu dia akan mengambil lagi topping kacang. Kemudian inputan transisinya E, dia akan mengambil topping Oreo. F dia akan mengambil lagi topping Coco Crunch, dan H dia akan mengambil topping matcha. Yang berikut H pada himpunan state A, jika inputan transisinya adalah D, maka dia akan menuju ke state D, atau dia juga akan memilih topping kacang. Berikut juga inputan transisinya E, maka dia akan menuju ke memilih lagi topping Oreo. Kemudian dari H sini dia inputan transisinya adalah F, dia akan memilih lagi topping Coco Crunch. Dari H, jika inputan transisinya adalah G, dia akan menuju ke state G, yaitu memilih lagi topping Milo. Seperti itu. Kemudian setelah memilih topping, dia akan lanjut lagi ke bagian memasukkan membayar, lalu memasukkan konfirmasi, membayar, lalu membuat es krim sesuai inputan. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami tentang penerapan konsep finite state automata atau FSA pada mesin pembuat es krim otomatis. Sekian dan terima kasih.